Yo, halo guys. Jadi di video kali ini aku akan membuat video reaction ya guys ya, video reaction horor dari channelnya Black B ya guys ya, Bang Black B. Gak usah banyak bacot, langsung aja mulai ya biar durasinya gak kepanjangan. Untuk menoleh ke arah jendela dan di situ aku lihat langsung. Wuih, kayaknya benar-benar horor Hai nih teman-teman guys. semuanya, kenalin aku Black B. Halo Bang Selamat Black B. datang di Halo. series Keramat. Kisah cerita malam Jumat. Di mana di sini aku akan ngebawain cerita dan pengalaman menyeramkan dari kalian semua yang kalian kirim lewat DM Instagram aku. Jadi buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor, kalian bisa banget kirim lewat DM Instagram aku atau lewat email di bawah ini. Oke guys, jadi kalau kalian punya pengalaman horor, kalian bisa kirim ke IG-nya Bang Black B ya kalau mau diceritain sama Bang Black B-nya ya. Oke guys. Oke, jadi sini aku skip dikit ya biar gak kelamaan. Sorry ya. Aku mau ceritain pengalaman horor yang pernah aku alamin, Bang. Oke guys, tadi nama orangnya tadi Nina ya. Jadi ini adalah pengalaman horornya Nina ya. Di Oke bangku oke. kelas 5 SD. Kisaran tahun 2017 atau 2018 kalau nggak salah. Oke. Nah, ada satu malam aku nggak ingat itu hari Gelap malam banget apa. depan rumahnya Yang coy. aku ingat, aku lagi nonton TV di ruang tamu. Yang posisi TV-ku itu sejajar sama halaman rumah ke arah halaman depan. Nah, Oke. abang tahu nggak? Kalau di tahun itu, saat kita ganti channel TV, Apa itu coy? layarnya suka gelap. Kuning-kuning tadi coy. Dulu, sebelum muncul tayangan TV baru. Oke. Malam itu, Iya kak, aku baru tahu coy. kenapa aku lagi bosen banget. Jadi, aku iseng-iseng terus buat ganti-ganti channel. Sampai di mana ada jeda TV yang buat ganti tayangannya tuh kayak lama banget. Lemot itu TV-nya kayaknya itu. Cuman ke TV dan merhatiin banget. Ini kenapa tumben lama banget ya? Lemot. Di situ TV-nya yang lemot. bikin aku makin fokus. Aku mulai ngeliat tuh pantulan dari kaca TV, Apa itu? yang dimana ada refleksi dari jendela di halaman depan rumah. Dan aku ngeliat sosok putih berdiri di Weh situ. buset, apaan tuh? Awalnya, Pocong kah? aku pikir cuman halusinasi kan. Mungkin kayak pantulan cahaya atau apa gitu. Tapi pas aku terus ganti channel dan layar TV-nya kembali gelap, sosok itu muncul lagi di pantulan kaca. Ada lagi loh, walaupun nggak jelas loh guys. Aku Waduh benar-benar buset. merinding. Aku memberanikan diri untuk menoleh ke arah jendela. Dan di situ aku lihat langsung Lihat apa? sosok Oh buset, berdiri di pocong samping pohon coy. depan Pocong. Jaraknya nggak jauh dari Oh jendela. my god bro, Sosoknya pocong. Oi kain buset. kafannya kotor, berlumuran darah dan tanah. Oh my god bro. Wajahnya hancur, berdarah-darah. Aku yang waktu itu panik langsung buang muka balik ke arah TV. Oh my god bro. TV ku masih jeda lama banget. Gak tau kenapa, padahal biasanya gak kayak gini. Oh Aku yang buset. ketakutan cuman bisa diam gemeteran. Terus beberapa kali beraniin diri buat lihat ke belakang lagi. Kenapa nengok lagi? Woi, Ada sosok pocongnya. woi. Sound efeknya bikin kaget coy, jump scare. Sound efek guys, sound efeknya bikin kaget sumpah. Oh, buset. Rumah juga masih kebuka. Lah, Karena waktu itu aku lagi nunggu kakakku pulang. ya setidaknya Orang tutup rumah yang lah lain sudah rumahnya pada itu, tidur. kocak, Tapi kocak. aku gak peduli lagi. Aku Tutup cuma dulu pengen rumahnya, rumahnya, Hari-hari aku pintunya. kepikiran sama Aduh, apa yang aku lihat. pencuri Aku gimana ingat itu? jelas sampai sekarang. Muka pocongnya yang hancur penuh darah. Terus kayaknya yang beneran udah berlumuran tanah sama darah. Setelah kejadian itu, aku sampai demam beberapa hari. Waduh, Aku gak demam berani nih lagi anak. buat masuk ke ruang tamu. Bahkan buat nonton TV aja, aku trauma. Karena emang takut Ya. dan keinget kejadian itu sampai sekarang. Nah, iya sih guys. Oh my god, ini cerita pertama yang menurutku serem banget ya. Iyalah, apa tadi aku kena jump scare loh gara-gara sound efeknya loh guys. Waduh, aduh. Terus kalian ngeliat nih, apaan nih putih-putih gitu kan. Terus kalian ngeliat ke belakang dan ada sosok gitu yang ngeliatin kalian dari tadi. Wah, parah sih emang. Coba itu serem banget. Aku merinding teman-teman. Iya sama bang, merinding Cerita bang. pertama tentang sosok penampakan di jendela gitu kan. Jadi kalau kalian di posisi Nina, apa yang kalian lakuin teman-teman? Kalau aku sih udah pasti lari, udah pasti tutup pintu, aku hidupin lampu, semua terang-terang. Nah sama bang, sama aku kayak gitu bang. Kalau takut bang, kalau di rumah sendirian takut kayak gitu bang. Mati lampu guys. Cerita selanjutnya ada dari teman kita namanya Nia. Oke, anak kecil di kamar belakang. Waktu itu
aku baru aja pindah rumah ke perumahan yang masih baru banget dibangun. Oke. Di jalan tempat aku tinggal, Ini udah ganti cuma cerita ada ya guys dua ya. rumah Dari yang siapa udah tadi? Dari ditempati. Nia. Oke, dari Nia. Rumahku sama satu warung kecil. Dan Oke. jaraknya Enak pun tuh. lumayan agak jauh. Oh, Rumahku oke, jadi di deh. ujung utara, warung itu di ujung selatan. Jadi deh. Lah, Jadi males bisa jalan. dibilang sepi banget. Hari itu, om dan bibiku yang bantuin pindahan udah pulang duluan. Jadi tinggal aku sama mama. Bapaknya mana? Untungnya Gak ada kah? semua kardus udah ditaruh sesuai ruangannya masing-masing. Oke. Termasuk kamar belakang yang isinya barang-barang besar kayak lemari sama rak buku. Wow. Setelah beresin kasur dan dapur, mama nyuruh aku buat beli tepung sama gula untuk masak katanya. Ya udah, aku jalan tuh ke warung sendirian dan Oke. beli barang permintaan mama. Masih Nah, positif pas lagi thinking ya jalan guys ya. pulang, Positif Aku thinking. lihat ada rombongan anak-anak lagi jalan. Kayaknya sih mereka lagi nyari layangan putus. Haha. Soalnya Ada suang lu tuh tema guys yang lagi baju musim putih. layangan. Suang lu aku kenal itu Tapi suang lu. ada satu anak kecil yang bikin aku heran. Apa tuh? Dia diam aja, berdiri sambil ngeliatin rumahku. Oh. Anak itu pakai baju bola warna merah. Terus aku lihat dia masuk ke rumahku. Aku langsung panik dong. Namanya juga baru pindahan. Takutnya itu anak niatnya mau ngambil barang atau gimana. Jadi aku lari cepet-cepet ke rumah. Terus dari luar aku langsung teriak, "Mah, ada orang masuk nggak?" Mama keluar sambil heran. "Nggak ada, Dek. Mama Lah. tadi di dapur." "Kenapa?" Lah kocak gak ada atau gak lihat ini mamanya? "Tadi Nia lihat ada anak kecil masuk ke rumah. Takutnya kenapa-kenapa." Waduh. Mama masih bingung juga. Terus bilang, "Nggak ada deh. Tadi mama juga keluar ngambil panci. Masa nggak kelihatan?" "Beneran, Mah. Tadi ada anak kecil." "Ya udah, Hantunya masuk tuh dulu. pasti. Coba cari anaknya." Waduh. Akhirnya, aku masuk rumah, mulai nyari anak itu. Mamaku aku suruh tunggu di luar, jaga-jaga kalau anaknya kabur. Aku keliling semua ruangan, yang ternyata benar-benar nggak ada. Lah, Aku keliling lagi, kemana itu nggak anak? nemu. Sampai akhirnya, aku masuk ke kamar belakang. Lampunya aku matiin, dan di situ anak kecil itu ada, Ah, masa? Wih, ngambang di atas rak buku. buset. Melayang, Aku Cok. langsung kaget bukan main. Badanku gemeteran, jantungku deg-degan. Langsung kabur, bro. Bro. Udah mulai nyaut-nyaut manggil. Kak, itu kan cewek ya? Aku cuman berdiri diam. Lihat anak kecil itu yang juga kayaknya ketakutan ngeliat aku. Refleks, aku ambil sapu dan aku deketin dia. Lah, mau dilawan dong. "Kamu ngapain di sini?" Pakai bahasa Sunda yang agak kasar. Anaknya cuman geleng-geleng, matanya sedih. Dia mulai nangis. Nangis, "Pergi kenapa dia? kamu!" Masih aku bentak gitu. Tapi dia malah makin nangis. Dan badannya mulai masuk ke dalam rak buku. What Kayak the? setengah badan doang yang masih kelihatan. Oh my Aku god, cuma bro. bisa nunjuk-nunjuk dia pakai sapu sambil bilang, "Kamu boleh di sini, tapi jangan pernah ganggu." Dan dia cuma ganggu. Setelah kejadian itu, aku tinggal di situ selama 5 tahun. Dan untungnya gak pernah ada gangguan yang aneh-aneh. Ya palingan cuman suara pintu yang tiba-tiba nutup sendiri atau barang jatuh di kamar belakang. Tapi selain itu aman-aman aja. Oke. Oh, oke teman-teman, itu dia cerita yang menyeramkan dari Nia. Oke. Aduh, tapi aku bisa ngebayangin sih gimana takutnya dia kaget ngelihat anak kecil gitu tiba-tiba ada di rak buku. Wah, Dan aku itu gak bisa berinteraksi pikir. gitu loh, kayak di depan mata gitu loh. Parah. Teman-teman. Tapi untungnya dia katanya aman-aman aja ya. Jadi ya mungkin Aduh, masih 9 banyak menit lagi, cerita-cerita guys. yang bakalan Aduh. terjadi kalau kita pindah ke tempat baru gitu, pasti bakalan ada cerita-cerita gitu. Dan ini salah satu contohnya gitu kan. Iya, benar, Oke, mungkin kita benar itu. langsung Jadi lanjut kalau aja misal kita pindah ke untuk cerita tempat baru itu selanjutnya. kita harus Benda memperhatikan jatuh ke lingkungan kamar sekitar ya, guys ya. Apa ini? Halo Bang, namaku Sasti. Dan aku Oh. mau berbagi cerita horor Sasti. yang pernah aku Itu siapa tadi? alamin. Pokoknya aja Jadi, mendadak Bang, di kamar mandi. Aku punya satu Waduh, cerita di kamar horor. mandi pula. Ini mah Gak udah banyak horor sih, banget ya kalau udah di kamar mandi, guys. Kalau udah di kamar mandi tuh Sampai horor sekarang itu, masih guys. kebayang-bayang. Parah. Kejadiannya udah lama. Ini sebenarnya ada berapa Waktu aku cerita masih ini? kelas Ada 3 3 cerita SMA. kah? 3 atau enggak 4 Sore gitu? hari, sekitar jam 5-an gitu. Oke. Kebetulan hari itu aku Aduh, sendirian di rumah. Aku jadi merinding. Ya, tahulah, Bukan suasana merinding karena rumah ini. sore hari Merinding sendirian karena tuh kedinginan, udah coy. cukup nih. Belum
ada kejadian horor kipas aja, aku udah nyalain ngerasa serem kipas duluan. pas jadi dingin ini Posisi coy. kamar mandi Aduh, rumah aku itu kekencengan ada di kayaknya. belakang, Bang. Tapi masih nyatu sama rumah utama. Oke. Bukan yang di luar. Tapi posisinya itu kayak di paling ujung gitu. Nah, sore itu aku baru selesai mandi. Biasa aja, nggak ada feeling aneh atau apa. Oke. Habis mandi, aku tutup lagi pintu kamar mandi. Terus masuk ke dalam rumah. Aku Bukannya kamu bangun dari rumah ya? sambil main HP, scroll medsos, sambil nonton video random gitu. Waduh. Sekitar setengah jam kemudian, Kalau aku mah sebelum maghrib, scroll YouTube. aku ngerasa pengen pipis. Jadi aku berdiri dan Ini jalan kenapa ke belakang musik lagi jadi buat mulai kamar serem mandi. lagi nih? Aduh. Pas aku buka pintu kamar mandi, tiba-tiba ada yang jatuh Wih, dari buset. atas pintu. Apa tuh? Hampir Dan kaget itu aku coy. jatuhnya pas banget ke kepala aku. Bentukannya tuh kayak rambut. What the? Aku refleks langsung nengok ke bawah. Apaan itu? Tapi bang, waktu aku lihat ke lantai lagi, gak ada apa-apa. Kosong. Set the Habis jatuh tuh buset. rambut, kayak langsung hilang gitu aja. Gak ada di kepala, gak ada di lantai, gak ada di mana-mana. Aku sempet diem beberapa detik, kayak tadi aku halu ya. Tapi rasanya jelas banget, kayak kena kepala aku. Di situ aku langsung panik, aku tutup pintu kamar mandi, terus aku balik lagi ke dalam rumah. Kan Semua kamu dari pintu rumah aku perasaan? kunci. Semua lampu aku nyalain, ruang tamu, dapur, kamar, bahkan kamar mandi yang tadi aku tinggalin, aku nyalain semua. Wah. Aku duduk diem di ruang tamu sambil mantengin HP, nunggu orang rumah pulang. Oh, Gak jadi berani ini kemana-mana, ceritanya dia lagi sendiri apalagi di ke rumah ya, belakang. guys ya. Dan waktu orang Wih, rumah akhirnya pulang, kaget. aku Pikir diam siapa aja. ternyata orang tuanya, Gak coy. cerita ke siapa-siapa. Soalnya Aduh. aku udah kebayang sih, kalau aku cerita, pasti mereka nggak ada yang percaya. Padahal aku tahu, itu bukan rambut biasa. Apa tuh? Jadi ya sejak kejadian itu, aku selalu agak was-was tiap buka pintu kamar mandi. Apalagi kalau rumah sepi. Itu dia cerita dari Sasti. Istio pendek-pendek ya ceritanya ya. Benda yang tiba-tiba ngagetin kalau kalian lagi buka pintu kamar mandi, teman-teman. Oh, Cuma nih, maga, bro. ini bisa dijadiin pengalaman banget ya buat kita-kita ini. Jadi kalau buka pintu kamar mandi terutama kan, itu hati-hatilah, karena aku juga pernah ada kejadian kayak gini. Aku kalau setiap kali mau masuk kamar mandi itu baca doa dulu ya guys ya. Jadi sebelum masuk kamar mandi itu kalian harus baca doa dulu ya biar aman ya guys ya. Masuk kamar mandi juga Shock apa aja. juga ya. Itu serem juga sih jadinya. Tapi ya ini cerita dari Sasti ini serem juga sih. Jadi tetap hati-hati teman-teman kalau kalian buka pintu kamar mandi. Iya iya, oke Apalagi siap bang. kalau kalian sendirian di rumah. Aku lagi sendirian di rumah guys, beneran deh aku lagi sendirian di rumah. Dari teman-teman kita, Tapi untung ya kan? ini pagi. Gimana menurut kalian nih? Mana nih cerita yang bikin kalian merinding gitu kan? Yang Atau ngebuat mana aku cerita merinding yang sih bikin itu sakit yang hati gitu? pertama sama yang Tulis ini komentar guys, kalian yang di ini. bawah ya. Jadi Cerita yang pertama kalian sama yang cerita yang ini itu punya tadi itu. pengalaman horor gitu, entah di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu, bareng siapapun itu. Jadi kalian bisa kirim aja cerita kalian lewat DM atau email. Oke guys, ingat ya kalau kalian punya pengalaman horor bisa kirim ke Instagramnya Bang Black B biar dia ceritain ya. Sampai jumpa di Keramat Kisah Cerita Malam Jumat episode selanjutnya. Oh berarti ini tayangnya ini setiap malam Jumat ya. Soalnya katanya tadi Keramat Kisah Cerita Malam Jumat. Berarti setiap malam Jumat dong. Tapi kan sekarang udah lewat bukannya? Bentar. Lihat. Oh 13 jam yang lalu benar berarti ini Bang Black B upload videonya itu kemarin Kamis. Makanya itu. Waduh, aku yang telat nonton. Aku nontonnya malah hari Jumat ini guys. Bye-bye. Bye-bye. Oke, Keramat Kisah Cerita Malam Jumat. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kali ini ya guys ya. Buat kalian yang suka nonton video reaction kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya guys ya. Dan komen kalau mau lanjut video reaction lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.